Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diani Anggita Damanik dari Prodi Bimbingan Konseling A3 Pagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan hasil sosiometri yang saya kerjakan. Sebelumnya, saya sudah menghitung hasil tabulasi yang saya ubah ke dalam bentuk sosiogram. Nah, pada tabulasi tersebut ada 32 orang siswa yang masing-masing siswanya sudah diminta untuk memilih satu temannya untuk dipilihnya menjadi teman belajar. Nah, dari hasil tabulasi tersebut saya menemukan atau ternyata ada 6 kelompok pada kelas tersebut. Nah, pada kelompok belajar yang pertama itu anggotanya ada 9 orang dan berpusat pada 1 orang. Kelompok belajar ini termasuk kelompok belajar yang kurang kuat karena hanya berpusat pada 1 orang. Jika pusatnya ini memiliki masalah atau bermasalah dengan para temannya, maka kelompok belajar ini akan kesulitan gitu karena pusatnya sedang nggak baik dengan mereka gitu kan. Nah, kelompok berikutnya juga beranggotakan 9 orang. Hanya saja yang memilih pusat ini hanya 2 orang dan ini termasuk kelompok belajar yang kurang kuat. Begitu juga pada kelompok belajar yang lainnya, ada yang anggotanya 9 orang dan 2 orang, ada juga yang 4 orang. Jadi, untuk kelompok belajar yang ada di kelas ini masih termasuk ke dalam kelompok belajar yang kurang kuat. Nah, jika kelompok belajar ini kurang kuat atau tidak kuat, maka perlunya diadakan layanan bimbingan kelompok. Nah, yaitu tujuannya dari layanan bimbingan kelompok ini adalah untuk memperkuat kelompok belajar tersebut dan untuk mempertahankan motivasi belajar para siswanya gitu. Sebelum melakukan layanan bimbingan konseling kelompok tersebut, hendaknya guru BK menanyakan kesepakatannya kepada para siswa atau menyampaikan kepada para siswa bahwasannya akan mengadakan layanan bimbingan kelompok untuk membahas tentang kelompok-kelompok belajar tersebut. Nah, untuk memperkuat kelompok belajar mereka, untuk memberikan mereka dukungan belajar, untuk memperkuat motivasi belajar mereka gitu. Nah, setelah ditemukannya kesepakatan waktu dan tempat, barulah layanan bimbingan konseling kelompok tersebut dilakukan. Kenapa harus dengan kesepakatan bersama? Karena agar layanan tersebut berjalan dengan efektif. Demikianlah penjelasan saya tentang pengolahan hasil sosiometri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.